di sekitar rumah saya saja, wih hebat juga ini, dari angkatan ini, ke angkatan ini, ke angkatan ini dan sebagainya. Itu pengusaha swasta? Pengusaha swasta. Dari darat ada, laut ada, udara ada, dari polisi ada. ABRI? Yang belum dari Komcat belum. Dari Komcat belum? Iya belum. Aduh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari ini ruang publik kita agak heboh karena ada permintaan dari salah satu anggota DPR untuk minta pengawalan khusus dari anggota TNI. Ini menimbulkan silang pendapat beberapa kalangan. Nah, untuk itu saya perlu konfirmasi dan memberikan ruang untuk dari DPR untuk memberikan penjelasan. Sebetulnya apakah dimungkinkan nggak sih bahwa anggota DPR itu harus dikawal oleh TNI atau bagaimana? Untuk itu sudah hadir di studio kita mentor kita nih, hebat. Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Saya sering memanggil beliau Pak TB. Beliau sekarang adalah anggota DPR RI Komisi 1, Pak ya? Komisi 1, ya. Ini salah satu jenderal yang awet muda. Awet tua, Pak. Tidak berubah dari 10 tahun yang lalu, tidak berubah. Pak TB, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun. Bapak, ini kemarin ada banyak berita heboh nih, Pak. Ada anggota DPR dari satu fraksi, perempuan, muda, cantik, Pak. Minta pengawalan dan minta dari pasukan khusus katanya kan. Pertanyaan publik, apakah sebetulnya dalam undang-undang itu dimungkinkan sebetulnya, Pak? Ya, jadi saya kira semua ini sandarannya harus aturan perundang-undangan. Nah, iya. Yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu tidak dimungkinkan. Jadi tidak dimungkinkan. Okay. Karena apa? Sudah jelas ya dalam pasalnya, prajurit TNI hanya dapat ditempatkan dari sekian itu, kalau tidak salah sekitar 11 lembaga. 11 lembaga. Termasuk misalnya menjadi sekretaris militer, kemudian di Menko Polhukam, dan di beberapa lembaga kementerian lain. Lembaga, Pak? Lembaga. Bukan perorangan? Bukan perorangan. Oke, baik. Ya. Kemudian untuk ajudan, di situ ditulis. Ada ajudan. Termasuk di dalamnya, itu adalah ajudan presiden dan wakil presiden. Jadi hanya presiden dan wakil presiden. Oh, begitu. Ketua MPR enggak? Tidak ada. Ketua DPR juga? Tidak ada. Menteri jadi, juga? Menteri sekalipun tidak ada. Menko sekalipun tidak ada. Jadi hanya presiden dan wakil presiden. Itu sesuai undang-undang, Pak? Sesuai undang-undang. Ada pasalnya jelas di sana, clear begitu. Nah, kemudian dari situ ada turunannya. Nah, peraturan Menteri Pertahanan ya nomor 85 tahun 2014. Nah, bahwa prajurit TNI dapat di BKO-kan atau dapat ditugaskan atau dapat diperbantukan ya dengan syarat. Nah, syarat yang pertama itu adalah profesionalismenya dimungkinkan. Jadi profesi. Contohnya apa, Pak? Keahlian. Keahliannya, oke. Keahliannya, ya. Misalnya saja pilot. Pilot dari TNI AU. TNI AU, misalnya bisa ditugaskan misalnya di Garuda. Misalkan. Garuda. Pak. Nah, Garuda itu kan milik negara. Milik negara, Nah, itu pilotnya. Boleh, Pak, kemampuannya, skillnya, keahliannya. Nah, kemudian misalnya di Departemen Kelautan, navigator. Dari AL mungkin. Ya, dari Angkatan Laut dan sebagainya. Ya, mungkin juga dokter spesialis khusus. Nah, begitu dan lain sebagainya. Tidak termasuk ajudan. Nah, karena ajudan itu kan bukan profesi spesial. Nah, justru. Tapi kenyataannya kok banyak sekali, Pak. Nah, hampir semua menteri begitu loh, Pak. Nah, itu ya menurut hemat saya, mari kita kembali ke aturan perundang-undangan yang dulu, Pak. Benar. Konfirmasi dulu. Ya. Pak TB anggota DPR. Iya.
mantan Sekmil, Mayor Jenderal TNI. Bapak ajudannya TNI atau sipil? Bukan, ini hadir orang sipil saya. Oh, bukan TNI ya? Bukan. Ini confirm ini. Beliau memberikan contoh nih. Nanti kalau ajudan beliau TNI nggak jadi ya. Luar biasa. Boleh ditampilkan sekarang itu. Saya sudah ikut berapa tahun? Sini nih Mas Abang, sini Mas Abang. Mas Abang, 15 tahun ya, ini. Ya, Mas Abang ya? Ya. Bapak bukan TNI ya? Bukan. Tapi potongannya TNI ini. Rambutnya Bapak sudah jadi ajudan Bapak berapa tahun? Berapa tahun? Lebih dari 10 tahun. Iya. Kerasan ya. Tapi beliau lucu, jadi enak banget ya. Berjiwa muda ya. Oke, terima kasih Mas Abang. Terima kasih. Ini sahabat Indonesia, ini contoh yang baik. Artinya Pak TB sudah mencontohi sebetulnya. Ya. Jadi menteri-menteri nggak boleh Pak ya? Nggak bisa. Ketua DPR pun juga? Nggak bisa. Siapapun juga nggak bisa. Berarti anggota DPR yang kemarin minta itu gimana Pak? Nah, begini. Kalau soal minta, kalau itu tidak tahu aturannya, boleh-boleh saja. Tetapi yang memberi, tahu aturan yang memberi harus tahu aturan. Begitu ya. Pak, nyun sewu Pak. Ini mohon maaf, saya agak sedikit. Bukan hanya pejabat Pak, saya lihat juga para pengusaha, itu banyak yang ajudannya TNI, Polri, dari kemudian macam-macam itu. Saya tidak mau terlalu banyak bicara karena memang banyak juga. Kenyataannya begitu. Kenyataannya seperti itu. Nah. Ya, di sekitar rumah saya saja, wih hebat juga ini, dari angkatan ini, ke angkatan ini, ke angkatan ini dan sebagainya. Itu pengusaha swasta? Pengusaha swasta. Dari darat ada, laut ada, udara ada, dari polisi ada. ABRI? Yang belum dari Komcat belum. Dari Komcat belum? Ya, belum. Nah gitu. Pak, ini perlu kita benahi. Supaya setiap prajurit TNI itu jumlahnya efektif dan efisien sebagai penangkal bahaya terhadap negara. Karena jumlahnya juga terbatas. Banyak Pak, nanti kalau dihitung-hitung mereka yang tidak dalam formasi ini. Oke Pak, kan TNI Polri ini kan SDM-nya nggak terlalu banyak juga. Kalau diambil untuk yang seperti itu kan semakin berkurang gitu. Nah, menurut Bapak solusinya apa ya Pak? Kalau menurut hemat saya harus sangat selektif. Ya, di dalam menerapkan undang-undang ini. Ya kalau aturannya hanya presiden dan wakil presiden, ya sudah itu saja. Nah, kalau berbicara pengawalan masyarakat, pengawalan pejabat, itu di polisi sudah ada bagiannya. Ada PAM objek vital, ada PAM VIP, ada PAM VVIP. Ya diajukan saja. Begitu, silakan diajukan ke Mabes Polri. Ini kelihatannya kan banyak yang melekat Pak. Begitu. 24 jam kadang-kadang mereka ini. Ya, seperti itu. Ajudan sespri dari pejabat, dari pengusaha itu. Tapi kalau prajurit TNI yang saya tahu, aturan perundang-undangannya hanya presiden dan wakil presiden itu. Nah, Pak, siapa yang harus menegaskan supaya undang-undang ini dijalankan dengan benar? Saya kira dua hal. Satu, pemerintah harus menegakkan aturan perundang-undang ini. Yang kedua, kami di DPR harus bersuara. Begitu. Berarti dan salah satu diantaranya sekarang saya sedang bersuara. Mewakili DPR. Berarti anggap saja teman DPR kemarin belum tahu aturannya Pak ya? Ya, bisa jadi. Dan saya dapat informasi ditunda. Sudah ada surat resmi, saya mengucapkan terima kasih. Begitu. Kalau misalnya perlu bantuan pengamanan, sebaiknya diajukan kepada Mabes Polri aja. Lebih Polri Pak ya? Bukan di Polri ya. Karena kan kita Bapak mau ke bank ambil uang, minta bantuan ke Polri boleh Pak. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Tapi hanya sesaat aja Pak ya? Iya sesaat. Tidak boleh melekat. Tapi nanti kalau Bapak misalnya perlu pengawalan ya, karena sering keliling mungkin, kemudian dengan menyampaikan alasan-alasannya nanti pasti akan mendapatkan pertimbangan begitu ya. Tapi bukan dari prajurit TNI. Aturannya sampai sekarang ini belum memungkinkan. Artinya berdasarkan aturan memang belum memungkinkan sekali. Begitu. Jadi memang perlu banyak Pak ya, dibenahi juga ya Pak ya. Jadi tidak hanya dari pemerintah, dari DPR juga membantu. Kan yang membuat undang-undang kan dua ini Pak. Ya, ini sahabat Indonesia ini penting sekali diluruskan bahwa ternyata di aturan belum memungkinkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah terlanjur banyak begini Pak, ini sudah jadi rahasia umum Pak. Nah, ini dari mana memulainya kita untuk menegakkan itu? Karena saya kira, saya berharap ya
Panglima TNI membuat sebuah kebijakan dan melaksanakan konsekuen dengan aturan perundangan ini. Dan kita siapapun ya harus legowo, begitu ya. Harus legowo. Ini deviasi apa penyimpangan itu banyak sekali. Termasuk kemarin saya melihat Pak ada narapidana baru bebas, kebetulan dia pendakwah agama, disambut oleh pasukan khusus persis TNI Pak. Ini yang terjadi juga Pak. Hal seperti ini kan banyak terjadi toh. Dalam tanda kutip Pak ada pembiaran ya Pak. Apa yang terjadi Pak di negeri ya, ini? Pertama kalau menurut hemat saya pembiaran itu kata kuncinya. Ya. Karena ya model seperti itu berseragam pasukan khusus ya, mirip-mirip prajurit TNI atau mirip BRIMOB dan sebagainya, menurut aturan perundang-undangan itu tidak dibenarkan. Tidak boleh sama sekali. Tidak dibenarkan. Jadi yang namanya seragam TNI atau GAM Polri itu tidak boleh ditiru atau disamain oleh kelompok-kelompok masyarakat. Mirip-mirip gitu nggak boleh Pak ya? Ya mirip-mirip, kalau dari kejauhan malah seperti persis kan jadinya. Tapi mohon maaf Pak, saya sebagai masyarakat agak kritis juga. Ini satpam kita sudah mirip polisi sekarang. Ya mestinya harus ada perbedaannya ya. Iya, karena dari jauh hampir semua, saya pikir polisi, ternyata bukan. Nah, dulu kan menjadi perdebatan juga sebetulnya ya. Tetapi aturannya sesungguhnya, ya misalnya sekarang ini kan banyak yang mirip Kopassus. Banyak yang mirip Kosrat seragamnya, ya pakai baret hijau, pakai baret merah dan sebagainya. Nah, ini mungkin harus kita kembalikan lagi. Bayangkan ya, orang asing itu kalau melihat, mohon maaf, satgas itu ngeri juga. Dipikir militer gitu. Dipikir militer. Di partai Bapak ada loh. Nah, begitu. Di partai-partai yang ada. Semua partai ada loh Pak Satgas gitu. Iya, begitu. Dan militer look banget gitu loh. Ya, jadi menurut aturan kan nggak bisa sebetulnya, ya nggak bisa. Jadi ya civilism itu, situasi sipil itu harus dibangun juga. Ya, situasi militan itu harus dibangun juga. Begitu, sehingga suasana berbangsa bernegara itu menjadi lebih nyaman, lebih tertib. Ada aturannya, tertib. Ya, Pak, mohon maaf agak berkembang. Kalau ada Pak TB sekalian ini, karena beliau ini kamus berjalan ini. Pak, mohon maaf. Ada masalah pangkat, Pak. Iya. Nah, ada beberapa kementerian itu berpangkat loh, Pak. Ada pangkat-pangkatnya, ada menterinya pangkatnya bintang 5 atau apa. Entah seperti bintang atau apa begitu. Ya. Itu dia dimungkinkan nggak sih, Pak? Kalau saya lihat, kita kembali ke zaman dulu, ya, di era dulu, memang ada ya seragam. Nah, itu ada aturannya. Ya, tapi seragam misalnya guru sekalipun ada. Seragam, oke. Ada kejaksaan, ada seragam. Ya. Kemudian juga namanya pakaian dinas harian. Begitu ada ya. Tetapi tidak kemudian menggunakan tanda-tanda pangkat khusus. Iya. Ada menteri pakai tongkat komando loh Pak sekarang. Ya bisa jadi sekarang. Ya. Ada pakai tongkat komando, kemudian berbaret, kemudian juga menggunakan emblem-emblem seperti bintang, begitu ya. Kalau menteri bintang 4, kalau misalnya dirjennya bintang 3 dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa nggak dibereskan Pak ya? Dari DPR membuat satu teguran pada Menpan RB misalkan seperti itu. Yang paling utama menurut hemat saya harus negara, dalam hal ini juga pemerintah. Pemerintah begitu. Jadi kalau ada inisiatif-inisiatif itu muncul dari kementerian-kementerian, seharusnya saya berharap Bapak Presiden menertibkan ini, menurut hemat kami ya. Kecuali mungkin pada suatu saat kita menghadapi perang ya, nggak apa-apa banyak seragam, ya tinggal mempersenjatai saja. Tapi kan sudah ada Komcat Pak. Ada Komcat. Ini sudah disalurkan pada Komcat sekarang, sudah lebih tertib kan harusnya. Ya Pak, begitu. Kembali ke laptop Pak, ke tadi masalah ajudan dari. Jadi artinya
dari TNI AD sudah menunda kalau nggak salah. Iya, jadi saya dapat informasi sudah menunda dan yang bersangkutan juga sudah memahami kekeliruannya. Jadi bagus kalau menurut hemat saya ya, ketika ada diingatkan dan kemudian menyadari ya sudah selesai. Saya mengapresiasi dari Ketua Komisi Bapak, kemudian Hafid juga sudah meluruskan, udah bagus kan. Dari DPR udah clear. Cuma mungkin rakyat akhirnya usil nih Pak. Nah, oke, anggota DPR udah sadar nih. Tapi itu yang banyak pengusaha-pengusaha masih dijaga oleh TNI. Termasuk juga banyak yang menggunakan plat-plat. Nah, itu Pak. Plat-plat dinas. Aturannya seperti apa? Ya tidak boleh Pak. Misalnya saya sebagai contoh ya. Seorang yang mengendarai mobil dinas, misalnya plat Mabes TNI atau plat Mabes Angkatan Darat, maka dia itu harus punya SIM TNI, Pak. Nah, begitu ya. Kalau SIM TNI itu hanya dua. Satu, dia prajurit anggota TNI atau dia PNS di TNI. Orang sipil tidak boleh. Purnawirawan? Bagaimana? Purnawirawan? Purnawirawan juga sebetulnya sudah tidak berhak menggunakan plat nomor. Ada yang tersinggung. sudah tidak harusnya berhak, ya. Tapi Pak, sudah saya kembalikan. Oh iya. Ya, begitu. Tapi Bapak pakai plat khusus DPR katanya? Enggak, saya. Kan ada Pak plat khusus DPR. Saya tidak ambil, belum ambil. Kenapa Pak begitu? Kok kenapa? Biar saya yang punya saya ini sajalah. Sudah. Ini Bapak ini penyimpangan. Penyimpangan yang benar. Karena lihat Pak, beberapa instansi membuat plat tersendiri Pak. Termasuk DPR loh. Saya mengkritik DPR membuat plat khusus. Itu DPR. Itu memang dimungkinkan Pak ya? Ya ternyata menurut aturan perundang-undangannya dimungkinkan. Begitu ya. Karena sudah koordinasi dengan Mabes Polri dan sebagainya ya. Tapi sampai sekarang, sampai hari ini saya masih pakai plat pribadi saja ya. Memang Pak, agak kesannya dari masyarakat itu lebih eksklusif gitu ya. Jadi harusnya DPR itu kan merakyat Pak, karena wakil rakyat gitu loh. Jadi, tapi itulah itu sudah, kalau udah dibuat aturan kan nggak bisa diapa-apain Pak. Yang paling penting yang tidak ada di aturan itu yang harus ditertibkan. Betul. Saya lihat Pak, pengusaha-pengusaha banyak plat TNI gitu. Kemudian apa namanya, mobilnya warnanya hijau gitu Pak. Wah, terus pakai strobo lagi, waduh. Itu mengganggu benar-benar Pak itu. Jadi yang pertama pengemudi kalau menggunakan plat nomor dinas, maka pengemudi itu harus punya SIM militer. Itu wajib. Begitu ya. Dan yang pemegang SIM militer itu hanya dua. Satu adalah anggota TNI dan PNS Pak. Dan PNS TNI. Nah, itu saja. Rekanan TNI enggak? Rekanan TNI tidak ada dalam undang-undangnya. Karena bilang biasanya justifikasi mereka termasuk pensiunan TNI juga tidak ada dalam undang-undangnya. Harus ada ya? Ya, saya saklek saja itu aturannya. Sehingga saya nggak berani memakainya Pak. Sebetulnya pengen niat gagah, tapi ya. Karena Pak, biasanya anti ganjil genap itu Pak. Bagaimana? Mobil yang plat-plat khusus itu kan anti ganjil genap Pak. Karena polisi nggak berani menghentikan itu. Ada beberapa hal yang paling penting itu apa ya? Aturan itu menjadi kesepakatan anak bangsa. Apalagi yang dimaksud dengan undang-undang. Iya Pak. Ya kalau menurut hemat saya, siapapun kalau merasa masih jadi anak bangsa, mari hormati aturan perundang-undangan yang kita buat bersama. Begitu. Iya. Saya kira cukup Pak, lengkap ini suatu pencerahan juga buat kita semua. Jadi artinya Bapak juga mencontoh yang sudah yang baik Pak. Terima kasih juga. Karena saya merasa senang karena Ketua DPR tidak semuanya memanfaatkan jabatan untuk hal yang kepentingan pribadi. Baik, teman terus Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi yang lain. Siap. Baik, sahabat Nusa, demikian pembicaraan saya dengan Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Banyak hal yang disampaikan beliau. Masalah topik utama masalah nomor ajudan tadi sudah dikupas dengan tuntas. Ada aturan-aturannya dan selayaknya semua baik dari pemerintah maupun DPR, siapapun mentaati aturan yang ada. Termasuk disebutkan masalah penggunaan nomor TNI, nomor macam-macam tadi, juga seragam dan sebagainya. Jadi
Himbauan dari Pak TB luar biasa, marilah kita dalam bernegara mentaati aturan dan undang-undang yang kita buat sendiri. Kalau kita tidak mentaati, siapa lagi, Pak? Kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu? Tidak mungkin orang asing mengikuti aturan kita. Ya? Nah, gitu ya. Baik, matur suwun Pak Tabi. Ya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News berikutnya. Sampai jumpa.